Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dan sembari mengirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada dua inti dalam penilaian makalah ini, yaitu yang pertama aspek metodologi, baik metodologi penulisan, sistematikanya, pemaparannya, dan sebagainya. Dan penilaian yang kedua adalah substansinya, termasuk bagian di dalamnya, turnitin, isi, kesesuaian dengan tema, rumusan masalah, dan pembahasan, dan sebagainya. Oke, kita yang pertama dulu, tentang metodologi. Apakah minggu lalu kita sudah jelaskan cara membuat sampul yang benar? Sudah ya? Minggu lalu belum? Sudah, Ustaz. Iya, sudah Ustaz. Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah. Tapi yang dilakukan Lucy masih jauh dari kata sudah, Lucy. Kenapa bisa? Lucy sudah punya pedoman KTI kah? Belum Ustaz. Belum. Astagfirullah. Tanggung jawab ini Aliming, Saubang, Aras. Kirimkan dulu. Astagfirullah. Kirimkan sekarang di grup dulu kalau ada. Ada mi pernah Astagfirullah. dikirim, Ustaz. Kirim. Dia bilang belum Lucy. Tidak ada pedomannya. Apakah dalam bentuk PDF atau buku? Belum ada. Pantasang. Tapi minggu lalu saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat sampul ya. Iya Ustaz. Maunya saya. Ini Iya. sudah dirubah. Masih salah Ustaz. Iya. Maunya saya kemarin, kalau saya sudah jelaskan tentang sampul, hari ini harusnya saya tinggal membahas cara membuat daftar isi. Ya satu-satu saja dulu. Satu pertemuan, satu saya sisipkan tentang metodologi dan sebagainya. Sehingga sampai nanti cara membuat daftar pustaka, kalau misalkan masih ada yang salah, sehingga tuntas. Iya kan? Pertemuan pertama sampai penutup, ya. Tapi kalau ini berulang dong kalau begitu. Sudah ini tidak ada masalah. Minggu depan kalau ada yang salah, kuasi minus mentong ini Lena. Lihat baik-baik. Cara membuat sampul yang benar. Pertama, ini langsung pedoman KTI ini ya. Langsung pedoman ini. Ini contoh pedoman di halaman 101. Ya. Oke. Abaikan logonya. Abaikan namanya. Oke. Apa lagi? Dan perbedaan jurusan dan sebagainya itu abaikan ya. Abaikan logo lama, logo baru dan seterusnya. Yang pertama, dalam membuat sampul secara umum font dari sampul itu ukurannya adalah 12. Kecuali dua tempat ya. Kecuali dua tempat, yaitu judul. Kita lihat judul. Berapa itu fontnya judul? 14. Dan nama kampus. Kalau nama fakultas atau pasca nanti kita di sini 12. Tapi nama kampusnya itu 14.
Ya. Nah, itu yang harus perbaiki. Oke. Yang kedua, secara umum sampul itu tidak tebal tulisannya kecuali dua, judul dan subjudulnya itu tebal. Oh, tiga. Dengan ini judul atau sorry bukan judul, eh, apa namanya ini? Macam macam apa ini? Jenis penelitian, apakah skripsi, proposal, makalah, disertasi. Nah, ini. Dan yang terakhir ini, data-data. Ini tebal. Selebihnya tidak tebal. Selebihnya tidak tebal. Nah, oke. Judul itu 14. Anak judulnya yang dalam kurung itu 12. Semuanya tebal. Ini tebal 12 dan S-nya yang pertama. Ini lihat susunannya segitiga terbalik, piramida terbalik. Oke. Nah, olehnya titik duanya dilihat, garis bawah Salmawati, dan seterusnya. Begini. Lihat jarak-jaraknya. Bagaimana cara penulisan pedoman? Ini pedoman kata ini. Ya. Sehingga Anda baik dan benar. Besok-besok. Apalagi saya pembimbing penguji. Kalau Lucy lagi salah. Sudah. Kukandat ke Lucy. Minimal kalau saya tidak bisa kandat to Anda karena Anda perempuan, saya wakili. Minta tolong sama Asri Indah supaya kandat to Lucy ini. Oke Lucy, deal or no Iya, deal? Ustaz. Iya, Ustaz. Deal ya. Ada lagi salah-salah kandat. Oke, gitu dulu. Yang lain baca ya baju yang baik, yang lain baca baik-baik. Ingat ya itu sebenarnya metodologi penulisan, transliterasi dan sebagainya. Jangan dipandang enteng itu bilang tidak penting gitu, bukannya substansi. Jangan dipandang enteng, mohon maaf. Itu bisa mengganggu konsentrasi pembimbing, penguji, Anda itu, dosen Anda itu mengganggu. Iya kan? Misalkan ini. Kalau saya tulis namanya Lucy, ya, namanya Lucy, saya tulis namanya Lucy. Saya tulis namanya Lucy. Kira-kira bagaimana tanggapanmu Lucy? Kalau saya tulis nama tak begitu. Lagi di kolom chat. Dilihat aja. Iya, Bilang Ustaz. Kak Lucy. Nah, ada misalkan adik kelas tak semester 1. Kak Lucy bisa minta nomornya Prof. Galip. Tapi tulisannya begitu. Kak Lucy pakai Y. Bagaimana kira-kira menurut Anda Lucy? Iji dengan Y diganti di KW. Belum transliterasi cara menuliskan Al-Quran, cara itu tadi membuat sampul, daftar isi dan sebagainya yang banyak salahnya. Ini satu huruf disalah ini KW. Bagaimana menurut Anda Lucy? Apa tanggapan tak? Bagaimana Lain-lain, perasaan tak? Ustaz. Lain-lain. Oh lain. Wah, ini gara-gara satu huruf saja lain. Bagaimana kalau banyak misalnya? Ya kan itu mengganggu. Baik kalau penguji pembimbingnya dosennya tidak jengkel, iya kan? Itu mengganggu konsentrasi itu memang mengalihkan fokus. Harusnya nanti penguji dosen-dosen Anda, pembimbing Anda, ketika ujian proposal sampai tutup, konsennya itu dan komentarnya, konsentrasi dan komentarnya, fokusnya itu hanya kepada isinya, apakah sudah betul ayatnya, sudah betul pembahasannya, sudah betul materinya, sudah betul buku-buku yang Anda kutip bagaimana. Itu sudah yang penting tentang hakikat isi dari buku penelitian Anda, harusnya fokusnya itu. Tapi sungguh sayang ya. Tapi gara-gara ada salah ayat, salah transliterasi, salah membuat sampul, tebal tipisnya, kapital tidaknya, yangnya atau di antaranya, apakah spasi atau tidak spasi, itu masalah sangat-sangat kecil, teknis, tetapi itu langsung bad mood penguji dan pembimbing Anda. Sampai-sampai mengomentari 5-10 menit tentang metodologi. Sehingga habis waktunya, terkuras tenaganya, sedikit mami menjelaskan materinya, isinya, kontennya, substansinya. Begitu, ya. Oleh karena itu penting.
Ini penting. Termasuk ini. Sekiranya sudah benar sampulnya, tidak ku komentari lagi. Tapi apa boleh buat? Subhanallah. Ya, tidak dipandang enteng. Jangan dipandang enteng. Jadi kalau begitu, ini semester 2, saya mau tanya. Apakah waktu Anda semester 1, atau yang sementara belajar semester 2 sekarang, apakah Anda sudah dijelaskan oleh dosen pemandu Anda tentang, terutama tentang metodologi, membuat sampul dan sebagainya? Apakah ada dosen-dosen Anda yang mengomentari? Nah, Pak Keti, Aliming, Ada jelaskan Ustadz. dulu. Ada Ada, Ustadz. ada atau tidak? Ada. Ada Ustadz. Nah, apa? Di komentar di semua Ustadz, mulai dari sampul dan sebagainya. Dan Siapa? disampaikan untuk mengikuti pedoman. Berapa dosen bilang begitu? Eh, Tidak semua sih siapa? Ustadz. Yang paling saya ingat Ustadz, Ibu Rosmi ini, Pak Kaprodi, Ustadz Abdul Ghani, Ustadz Daming, kayaknya itu Ustadz. Yang lain kayaknya enggak terlalu perhatikan Ustadz. Iya, itu ya. Tapi langsung contoh begitu tadi belum ada. Oh, belum ada itu Ustadz. Langsung diberikan contoh bahwa biasa begitu. Oh, Ibu Rosmini Bagus. sempat Ustadz. Ibu Rosmini sempat satu kali. Sempat apa? Kasih contoh begitu. Iya, dia tunjukkan makalahnya teman-teman, kemudian dia bilang ini harusnya begini, ini harusnya begini, tapi PDF atau Word yang itu harus ditunjukkan. Tapi makalahnya teman yang langsung tampilkan Ustaz. Baru tunjukkan bilang di sini yang salah, di sini yang salah. Oke. Kalau begitu, alhamdulillah. Sudah ada dosen yang mewakili metodologi, sudah ada dosen yang mewakili substansi. Dan dosen itu harusnya dua-duanya. Dua-duanya, ya. Kalau begitu, kalau dosennya dua-duanya, makalah-makalah Anda juga dua-duanya terpenuhi unsurnya. Ya, unsur metodologinya dan unsur substansi isi dari materi Anda. Oke. Pertanyaan kedua. Siapakah di sini sekretaris? Selain ketua ada sekretaris atau ada bendahara kah apakah? Ada sekretaris di sini siapa? Asrinda Ustaz sekretaris. Asrinda, oh moderator. Apa waktu Anda ingat baik-baik, waktu Anda belajar metodologi, katanya Anda juga pelajari tahlili dan ijmali. Iya. Apa bedanya materi hari ini dengan waktu semester 1 Anda pelajari juga? Apa bedanya? Dan jangan-jangan pertanyaannya itu kan juga berulang. Iya kan, diulangi juga. Ya sebenarnya kalau mau Bagaimana? ada semua kaitannya. Kalau tapi Ustaz, kalau kemarin kalau tidak salah ingat Ustaz, itu kami langsung ambil kitab yang tahlili kalau tidak salah Ustaz. Kalau tidak salah ingat. Ambil apa? Langsung ambil apa? Kitab yang dalam kategori penafsirannya tahlil Ustaz. Kemudian kita dibedah atau apa istilahnya kemarin itu. Seperti bedah buku begitu. Ya, begitu Ustaz. Nanti yang ini yang Jangan dulu. Yang Anda bedah ini skripsi tesis yang bernuansa tahlili atau kitab yang bernuansa tahlili. Kenapa di belakang? Oh, tulisan Ustaz, tulisan. Tulisan yang bernuansa tahlili. Contohnya hari saya Ustaz, tidak terbagi. Tulisannya Ustaz yang tentang ahlul kitab. Ahli kitab itu Maudu'i, Prof. Galib itu. Iya Ustaz. Ahli Tulisannya kitab. Prof. Galib. Maudu'i itu kenal dan tahlili. Yang mana? Apa bukan jauh-jauh hari? Contohnya yang tahlili. Oke. Bagus. Kalau begitu sudah cocok. Ya. Kalau
metodologi penelitian mengambil karya tulis modern. Yang mana itu karya tulis modern? Ya, yaitu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, ensiklopedia dan sebagainya. Itu KTI yang modern. Kalau KTI karya tulis ilmiah yang klasik, yaitu satu Ji. Kalau satu Ji, yaitu kitab-kitab turas, kitab-kitab gondol itu dan sebagainya, ya, atau buku-buku Inggris dan sebagainya yang sudah ditulis beberapa puluh tahun atau bahkan beberapa abad silam lamanya, ya. Oke. Betul, dalam metodologi penelitian tafsir Anda harus memfokuskan tentang. Nah, kenapa saya harus bicara begini? Karena kita pihak prodi dan saya juga mengajarkan metode ini di kelas lain atau di semester lain dan sebagainya. Membedakan adalah betul, ini mengambil bertolak dari skripsi, tesis atau yang bernuansa KTI modern, dibedah, dilihat unsur-unsur. Nah, itu tadi, apakah tahlili, maudu'inya, mukoronnya, dan sebagainya. Oke. Oke. Kalau begitu, pemakalah, Lucy. Apa bedanya dengan hari ini? Karena ini pemakalah pertama tentang unsur dari mazahib, ya, tahlili dan sebagainya, maka ini nanti menjadi tolok ukur, bukan tolak ya. Kalau tolak berarti menolak dong, tidak menerima. Ini tolok ukur. Apa tolok? Ya, menjadi tolak ukur bagi pemakalah berikutnya. Kalau begitu saya tanya ulang, Lucy, apa bedanya, Lucy? Kajian Anda dengan kajian di semester 1 tentang tahlili. Silakan pemakalah. Jadi bedanya Ustadz, kajian yang waktu semester 1 itu kita lebih merujuk langsung kepada tulisan dari buku-buku apa tadi itu, misalnya dari disertasi, dari dan di situ kita membahas tentang eh, apa yang dibahas di dalam buku itu, dia menggunakan metode apa, di buku itu menggunakan metode maudu'ika, tahlili, terus dilihat juga coraknya, biografinya, itu yang semester lalu. Ya, kalau segitu Sedangkan dulu ya. yang Betul, betul. untuk yang sekarang Ustaz, menurut saya ini kajian yang ke tahlili lebih mendetail lagi tentang tahlili itu sendiri, misalnya dari penjelasan tahlilinya, terus kitab-kitab yang masuk dalam tahlili, tadi kitab apa Jalalain, kitab tafsir Jalalain, terus lebih ke langkah-langkah bagaimana cara penelusuran tahlili itu, terus kelemahan dan kekurangannya itu stats. Jadi lebih mendetail ke tahlilinya itu, bukan ke bukunya. Yang semester 1 kan ke bukunya Ustaz, ke buku yang dikaji. Oke, cukup. Itu yang Anda jelaskan sudah baik. Tapi yang Anda jelaskan itu kurang lebih sama dengan mata kuliah mazahib tafsir atau manhajut tafsir waktu Anda di strata 1. Waktu Anda di strata 1. Kalau begitu, kita mengulang dong. Ya kan? Kalau begitu, buat apa bertambah bayaran SPP Anda kalau tetap mengulangi mata kuliah yang sama? Apa bedanya? Oke. Kita tidak lagi melihat bagaimana itu. Oke, walaupun sekedar dibahas atau apa. Oke. Itu kita memfokuskan satu. Ingat, bedanya dulu nih. Ingat, bedanya dulu ya. Sebelum saya jelaskan, sorry. Bedanya apa S1, S2, S3, satu. Baik dalam bentuk makalah, tesis, dan sebagainya. Ini sebenarnya ada dalam metodologi penulisan ini. Skripsi banyak mengutip, oke, sedikit analisis. Oke, dalam bentuk magister, program magister itu bisa 50-50. Mengutipnya dengan analisisnya bisa berimbang, kurang lebih lah.
50-50 atau 45-55, 40-60, ya gitu. Oke? Dan kalau disertasi, kutipannya mungkin cuma 10%, tapi analisisnya 90%. Ya, saya melihat sudah berapa makalah. Oke, ya minggu lalu saya lupa ini. Berapa makalah. Harusnya setelah Anda membuat footnote, mengutip, menyadur. Nah, bagus. Oke, saya ya kekuatannya Lucy ini bagus, banyak footnote-nya. Tapi begitulah Turnitinnya 60% dan sempat diparafrase dan tidak sempat juga dianalisis, dikomentari. Jadi kalau misalkan, oke, 4 baris misalkan, ini hanya kurang lebih perumpama. 4 baris misalkan Anda kutip dari sebuah buku, kalau 50-50, harusnya juga 4 baris juga analisis Anda. Ya, jadi saya mau minta ke depannya begini terus Anda. Ya, sampai Anda menulis tesis, jangan cuma kutip. Kalau begitu tidak move on dong. Kajian kita kan tidak mendalam kalau begitu. Kalau begitu Anda tidak memberikan potensi namanya akal. Ingat, salah satu yang menunjukkan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu akal. Ya kan? Yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kalau begitu gunakan analisis supaya akal ini berfungsi, berkembang dan seterusnya. Oleh karena itu makalah-makalah ke depan ini disisipkan analisis Anda. Oke? 50-50. Jadi ingat, kalau tidak ada footnote-nya berarti itu ijtihad pribadi Anda. Kalau ada footnote-nya adalah pendapat orang lain, tapi parafrase, ya, kutipan tidak langsung. Ubah bahasanya dengan yang baik dan benar tanpa merusak ide pokoknya. Tapi ingat, jangan juga, kalau begitu supaya dibilang analisis saya jangan kasih footnote. Salah juga kalau tidak pakai footnote. Ya, kalau tidak pakai footnote salah juga karena Anda seakan-akan mengklaim ide tersebut pendapat Anda dengan cara tanpa footnote, sengaja tidak sengaja, padahal itu sudah ditulis sebelumnya oleh di buku orang lain, ya. Oke, tambahkan itu. Berarti pendalaman. Sudah bagus tadi bahasanya pendalaman, tetapi tambahkan analisisnya. Yang dimaksud pendalaman adalah ada analisis komentar Anda, ada di situ pendapat Anda, ada di situ respon Anda. Minimal bilang setuju atau tidak setuju atau sebagian besar saya setuju tapi dengan catatan. Sebagian besar saya tolak tapi dengan catatan. Apalagi? Atau mungkin setuju tapi dengan kondisi tertentu. Tidak setuju dengan kondisi tertentu dan sebagainya. Apalah komentar Anda. Yes, no, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Ya, dan seterusnya. Itu. Berikan tambahan begitu. Hah? Oke. Satu. Jadi ciri khasnya tadi yang membedakan S1, S2, S3 itu. Oke, kalau insya Allah Anda punya rezeki lagi S3, semoga Anda berkesempatan insya Allah, amin. Itu ingat, S3 tinggal sedikit mami komen-komennya, yang banyak itu analisisnya. Lanjut lagi. Yang menjadi fokus analisis dan pendalaman kita adalah kita akan membongkar kembali teori tentang tafsir tahlili, ijmali, atau minggu depan teori tentang muqarran, teori tentang maudhu'i, teori tentang apa lagi, sampai tafsir kontemporer, sampai kumagza kemarin, kita akan membongkar kembali. Istilahnya bagaikan motor, Anda harus belajar membongkar mesin dan Anda harus belajar memasang mesin. Nah, tapi ada orang biasa tak balik, pintar bongkar, tidak tahu pasang. Nah, ya kan? Anda harus bisa dua-duanya. Artinya kita harus analisis kenapa teori itu bisa ada dan bagaimana pembagiannya. Saya berikan contoh. Tampilkan Lucy, silahkan ciri-ciri dari tafsir tahlili. Kita analisis di situ. Tafsirkan
tahlili. Ada ciri-cirinya, ayat-ayatnya, mau PowerPoint-nya atau di Word-nya bisa. Nah, silakan. Mana itu? Belum, Pi. Sempat. Tampilkan. Ustaz. Siapa nak temani Hasan ini cerita? Tadi juga Aliming sempat bercerita juga. Nah, siapa lagi? Ah, ini. Oh, ditutup, Ki. Bukan memang, nih. Tadi Ustaz muncul. Ya. Oke. Oke. Kalau dikatakan ciri-ciri tafsir tahlili 6. Ya. Betul, 6. Nah, yang pertama, oke. Oh, tunggu dulu, ada yang mengalihkan saya dulu. Oke. Ingat, fokuskan juga ya, pengertian bagus, tapi footnote Anda apa, di mana ambil Anda footnote ini? Halala yuhalilu. Di mana footnote-nya? Maka isluga langsung, lisanul Arab langsung, Di bukan ya kalau jurnal tidak salah. Ustaz. Bukan kalau tidak salah. Iya, yang kubaca kalau tidak salah. Makanya saya langsung teringat lagi. Ini yang mau komentari tadi waktu Anda presentasi. Harusnya langsung mengutip kitab asli. Kalau S1, oke. Anda langsung mengujinya di kitab asli. Betul tidak itu? Artinya membuka. Sekaligus kalau berbeda, Anda lagi komentar itu jurnal. Itu namanya menganalisis. Itu jurnal itu. Masa nartikan ini membuka. Padahal di kitab Maqais itu begini. Nah, ya kan? Dan ingat, kalau etimologi itu ada makna dasar, ada makna pengembangan. Ada makna dasarnya apa? Seperti qoro'ah, arti mana dasarnya mengumpulkan, pengembangannya artinya membaca dan sebagainya. Anda juga begitu. Halla yahillu dan sebagainya. Anda tahu makna pengembangan sekarang tahalla di dunia. Ini ada Dokter Hadi. Kalau orang masuk lab itu menggunakan tahlili di Arab sana. Ada daun masuk lab orang, ya kan? Dilakukanlah apa dan sebagainya percobaan-cobaan sampai didapat hasil. Daun hijau ini didapatkan klorofilnya sekian persen. Mungkin ada vitamin A-nya atau mineral lainnya, zat besinya sekian persen. Dan seterusnya. Maka hal ini namanya tahlili di Arab sana. Halla. Oke. Nah, dan sebagainya. Itu mana-mana begitu. Berarti diurai sekecil-kecilnya. Satu ayat. Ya. Tadi dicontohkan apa? Surah Al-Baqarah ayat kedua. Dalam kitab. Maka dari satu ayat yang singkat ini hanya terdiri kurang dari 10 kata, langsung diurai dengan sekian banyak pembahasan cabang ilmu dan sebagainya, diurai dengan beberapa halaman tuntas. Itu namanya Allah dan seterusnya. Oke, lanjut dulu. Ciri-ciri tafsir tahlili 6. Kalau Anda katakan ciri-ciri, berarti Anda harus siap-siap. Ini nanti minggu depan ya, begini semua ya. Siap-siap. Ini yang nanti menjadi patokan atau tolok
ukur, tolok ukur atau tanda atau indikator tafsir yang Anda nanti berikan contoh, tadi Anda katakan Ibnu Katsir dan sebagainya, harus terpenuhi enam-enamnya. Harus Anda buktikan enam-enamnya. Kalau misalkan Anda bilang ini indikatornya, harus enam-enamnya. Minggu depan kita bilang, apa indikatornya mukoran? Apa indikatornya maudhu'i? Anda berikan contoh. Tafsir maudhu'i itu tadi, misalkan tafsirnya apa tadi? Ahli kitab yang dibuat oleh Prof. Galib. Kalau begitu, pak, ini adalah langkah-langkah atau indikator cara kerja, ciri-ciri. Atau apapun bahasa Anda tentang tafsir maudhu'i. Kalau namanya ciri-ciri atau indikator langkah-langkah, harus semuanya terpenuhi. Tapi ada juga cara yang kedua. Ada namanya indikator wajib, ada namanya indikator tambahan. Atau ada namanya mayor, ada namanya minor. Atau istilah lain, ada namanya primer atau ada namanya sekunder. Terserah apa yang Anda menggunakan. Apa artinya mayor atau sekunder atau apa artinya mayor atau primer atau yang utama? Adalah unsur yang wajib. Apa artinya minor atau primer, sekunder atau pendukung? Adalah unsur sebagai sunnah atau mubah, mustahab. Contoh C, sebab-sebab turunnya ayat. Tadi dibahas i'rabul Quran an-nahas. Ulama mengatakan itu termasuk tafsir tahlili. Tetapi ternyata itu hanya berisi tentang masalah aspek bahasa saja. Mulai dari i'rabnya, makna singkatnya, posisinya, apalagi nahu sorabnya, mushtaqnya, ya kan, dan sebagainya. Kalau begitu dipastikan tidak ada sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Kalau begitu, kalau ada ulama yang sudah mengkategorikan i'rabul Quran an-nahas itu adalah tahlili, kalau begitu, apakah kita berani mengatakan itu tidak tahlili? Itu tidak memenuhi unsur tahlili. Padahal sudah dijelaskan dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga. Ada yang bisa jawab? Kalau begitu, apakah kita membatalkan pendapat ulama tersebut? Atau ternyata ada teori baru? Atau ada misalkan titik tengah, titik temu benang merah. Ini tujuan kita berada di pasca. Ini tujuannya. Nah, apa jawabannya, Lucy? Apa jawabannya? Jawabannya. Kurang tahu. Oke, dengarkan baik-baik. Ini bisa teori. Kalau bilang ciri-ciri berarti ini namanya wajib. Ya, saran saya kalau Anda membuat ciri-ciri atau indikator, ya, bagi dua, primer dan sekunder, atau mayor dan minor, atau yang wajib atau yang utama, atau pendukung, berarti yang sunnah atau mubah. Bagi ini, you see, oke, ada yang primer, ada yang sekunder. Dan primer ini memiliki cabang, itu namanya sekunder cabangnya. Ya, sama kita beribadah. Yang wajib bagi seorang muslim itu cuma 5. Makanya namanya rukun Islam 5. Sholatnya juga cukup yang 5 waktu saja. Puasanya juga yang wajib Ramadan saja atau nazar kalau ada. Ya kan? Zakat juga, haji juga yang wajib 1 kali. Yang lain lebih tambahan. Walaupun haji itu hukumnya wajib, kalau lebih 1 kali itu sunnah itu. Ya kan? Tambahannya bisa umrah-umrah. Apa? Sholat lagi, tarawih, tambahannya witir. Puasa tambahannya Senin Kamis. Begitu. Begitu. Jadi jangan katakan, tidak puasa Senin Kamis kok, berarti bukan ke muslim. Tidak pernah ke umroh, berarti bukan ke muslim. Gitu kan? Ini juga 6 ini terlalu berat. Terlalu berat. Maka Anda harus klasifikasi yang mana yang primer, yang mana yang sekunder. Yang mana yang utama, yang bersifat global, yang mana yang menjadi tambahan, sekaligus mungkin menjadi cabang atau pembagian
atau unsur terkecil dari sebuah primer itu. Nah, karena ini pemakalah pertama, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Ya, saya berikan contoh. Oke. Oke. Oke, yang lain tidak ada saya berikan contoh. Anda harus analisis sendiri ya, maka beruntunlah. Oke. Oke. Yang primer atau yang wajib itu tahlili cuma dua. Satu, dikatakan tahlili kalau itu memiliki pembahasan yang panjang lebar. Oke. Panjang lebar. Dan cara membuktikan bahwa itu dibahas dengan panjang lebar adalah memiliki cetakan berjilid-jilid. 10 jilid, 15 jilid. Ya kan beda kalau ijmali tadi, 1 jilid ji, 1 juz, 2 juz ji. Nah, itu yang membedakan. Ya. Oke. 1. Ciri khasnya tadi apa? Ciri khasnya tadi apa? Itu tadi pembahasannya panjang lebar ditandai dengan itu tadi. Full. Ditandai dengan jumlahnya berjilid-jilid. Sekaligus ini yang membedakan dengan ijmali. Ditandai dengan pembahasan yang singkat, maka jilidnya itu juga paling-paling 1 jilid atau 2 juz. Seperti Jalalain kan 2 juz tapi 1 jilid. Juz itu bagian dari part terkecil dari jilid. Nah, paling-paling 1 jilid, 2 jilid saja. Oh, kenapa ini ada ribut? Oh, Hasan. Iya. Suaranya Hasan. Bicara bilang dari tadi. Iya, Ustaz. Saya suruh temanku nyalakan kipas panas. Suruh teman sendiri, suruh. Iya, ada di tangan teman. Iya kan, kecuali orang cacat yang temani atau orang tua. Tinggi tempatnya, Ustaz. Ya. Tinggi. Tinggi apa gunanya kursi, tangga dan sebagainya. Sudah Mi. Lama lagi cerita, kita tahlili mau ku cerita ini gara-gara ini tangga Mi lagi ku cerita. Subhanallah. Mana Mina lagi nih? Aku lupa sampai mana. Saya itu termasuk orang kalau yang ijmali ber1 jilid. Oh iya. Saya kalau tak kalah mengalir, kalau tak kalah aku lupa. Oh iya. Oke. Maka ciri primer dari ijmali itu tadi detail dengan jilidnya banyak. Kalau tahlili, kalau ijmali kebalikannya ringkas dan ya 1 jilid atau 2 jilid saja. Sudah cukup. 1 juz, 2 juz sudah cukup. Itu buktikan. Kalau ini fair, maka lihatlah At-Tabari, Ibnu Katsir, ya dan sebagainya. Maka apakah pembahasannya detail, panjang, lebar dan sebagainya? Wah, dilihat itu, ya, dan seterusnya. Ciri yang kedua adalah dibahas dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini ciri tahlili yang kedua. Nah, pembahasannya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang membedakan dengan muqaran. Ini yang membedakan maudhu'i. Jadi starting point-nya itu ayat dan ayatnya itu bermula dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi ingat ya, 4 ini tahlili, ijmali, muqaran dan maudhu'i. 3 itu starting point-nya ayat. 1 bukan. 3 itu adalah ijmali, tahlili dan muqaran. Tapi muqaran memungkinkan tidak membahas 114 surah, 30 juz. Tapi 2 yang pertama itu starting point-nya ayat dan membahas semuanya. Kalau maudhu'i, starting point-nya namanya maudhu'i tema. Berarti starting point-nya, titik start-nya adalah tema. Nah itu. Ya. Oke. Kita lanjut fokus. Berarti kalau begitu
persamaan dari ijmali dan tahlili sama-sama Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan perbedaannya itu tadi, jumlah jilidnya. Oke. Kenapa kita harus bilang jilid? Kalau di kitab itu cuma bilang detail, panjang lebar, bertele-tele. Begitu bahasanya kitab. Tapi dengan analisis di pasca, namanya panjang lebar berarti banyak paragrafnya, banyak kalimatnya. Kalau banyak, ya kan, merangkai paragraf, kalimat, berarti merangkai halaman, bab. Bab menjadi jilid. Ya kan? Kalau begitu banyak jilidnya, ujung-ujungnya pangkalnya banyak jilidnya. Begitu. Kalau begitu nanti dikatakan tahlili kalau berjilid-jilid. Sementara kalau ijmali sedikit. Ini adalah indikator primer dari tahlili maupun coba kita lihat yang di-share oleh pemakalah, menafsirkan ayat secara berurutan. Oke, betul, itu indikator primernya ini Al-Fatihah sampai Nas. Ada munasabah, sebab turub, ada mufradat, kandungan, ada kesimpulan, ada dihubungkan dengan fikih. Ini semua 5 poin ini turunan dari yang pertama, yaitu panjang lebar, bertele-tele atau berjilid-jilid. Ini semua turunannya. Nah, sekundernya ini, ya kan? Sekundernya ada makna mufradat, ada nuzul Quran, ada munasabah. Karena ada juga seperti tafsir bil maksur nanti tidak ada munasabahnya. Namanya bil maksur. Hanya banyak orientasi tentang Al-Quran, hadis atau pendapat sahabat dan tabi'in. Ya kan? Berarti belum mengutamakan munasabah. Ya kan? Kalau begitu, hampir dikatakan mungkin tidak ada munasabahnya. Kalau begitu, berani mengatakan. Atau beri Ibnu Katsir itu yang bil masur bukan tahlili. Gara-gara tidak ada munasabahnya. Ya kan? Lagi pula teori munasabah itu baru. Baru Al-Biqai itu yang menjelaskan itu dalam tafsirnya dan sebagainya. Kalau begitu ini sebagai indikator pendukung atau indikator sekunder atau indikator minor. Cabang dari indikator itu tadi yang pertama. Ya. Adapun tadi indikator utama yang kedua yaitu menjelaskan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu nanti bisa indikator sekundernya. Anda memungkinkan ada masa toleransi. Anggaplah ada kita tafsir. Menafsirkan Al-Quran cuma 113 ayat. 113 surah. Luput satu surah. Apakah ini termasuk tahlili? Nah, di situ kita lihat. 114 itu adalah yang wajib. Tapi masa tenggang, kalau bahasa komputernya itu namanya human error. Atau toleransinya. Kira-kira kalau satu dia tidak bahas. Iya kan? Gara-gara satu kemudian 113 surah ini dibahas. Kira-kira apakah kita berani mengatakan itu juga tidak tahlili? Tidak tahlili. Atau ada toleransinya? Oke lah. Kalau misalkan ada tafsir dulu kemarin-kemarin mungkin lupa atau lompaki. Ya kan? Ya. Satu surah atau dua surah dia tidak bahas. Itu mungkin masih termasuk tahlili. Beda kalau misalkan 100 surah tidak bahas. Iya kan? Kalau 100 surah tidak bahas berarti cuma 14 surah bahas. Kalau begitu mungkin bukan tahlili dan sebagainya. Itu mungkin ada tanda-tandanya. Ya, ada. Oke, dan seterusnya. Itu boleh begitu. Ya. Itu banyak teori-teori tentang tahlili, maudhu'i dan sebagainya. Belum lagi kita lihat ada standar tahlili modern, ada tahlili klasik, itu beda lagi. Belum lagi maudhu'i itu dulu yang klasik bagaimana, maudhu'i yang modern bagaimana, itu juga masing-masing ada dan sebagainya. Tapi itu kurang lebih ya. Jadi 2 yang primer, 2 yang sekunder. Dari kalau sudah ada 2 sekunder dan ada 2 primernya, oke. Di sini kita nanti lihat ya, adik-adik, di sini kita ambil satu contoh. Ini yang kedua yang harus Anda lakukan pemakalah ke depan. Sudah jelas nanti kajian teorinya, sudah Anda rombak. Ambil satu saja kita tafsir, kemudian buktikan langkah-langkah itu. Apakah betul langkah primernya terpenuhi dan langkah sekundernya ada.
Belum puas, tambah lagi. Kalau misalkan belum puas, kalau begitu untuk membuktikan yang lain, mungkin lagi kita tafsir B. Bagaimana? Langkah-langkahnya sudah ada. Yang primer, kalau primer itu bisa kita katakan wajib ya. Wajib. Oke. Centang. Oke. Pembuktiannya. Oke. Surah apa, ayat apa. Oke. Mantap. Sekundernya. Oh iya. Ini yang ada, ini yang tidak. Ini yang tidak ada, ini yang terpenuhi. Dan sebagainya. Itu. Jadi barulah kita bisa konklusi bahwa benar atau tidak. Ya. Di pasca hanya sampai semester 2 inilah. Hanya sampai program magister lah teori tentang mazahib tafsir dikaji. Kalau S3 dikembangkan saja. Tidak ada di mata kuliah mazahib tafsir. Tinggal langsung tentang tafsir tematiknya, langsung tentang apanya dan sebagainya. Ya, kalau entahlah kalau ada nanti perubahan kurikulum dan sebagainya. Nah, oke. Mungkin begitu. Masih ada lagi pertanyaan? Atau pemakalah ingin bertanya langsung atau yang lain ingin bertanya? Masih ada waktu kurang lebih 4 menit sebelum kita sama-sama menunaikan salat duhur. Silakan. Tidak ada yang Eh, bertanya kah? Oh, mengerti ini saya semua. Ustaz, Jadi kurang lebih saya pemakalan Ustaz, berikutnya begitu. Silakan. Siapa itu? Silakan. saya Ustaz. Ada Ustaz. Silakan. Tadi Ustaz, jadi ini insya Allah kan direvisi makalahnya Ustaz. Jadi di dalam makalah ini saya tambahkan tadi yang dikatakan itu. Primer sekunder. Iya Ustaz, saya rubah jadi Iya. saya bagi-bagi Ustaz. Jadi yang pertama Iya. ini yang poin A, saya jadikan primer, yang selanjutnya jadi anak-anaknya. Iya, tambah juga tadi yang detail ya, tambah detail. Yang bertele-tele Jadi itu, yang berpanjang lebar. di Oke. penjelasan yang anunya juga Ustaz, saya tambah misalnya komentar, analisis, Iya. begitu Ustaz. Iya, artinya baik Anda membuat latar belakang bab 2, kecuali bab 3 ya. Bab 3 kan tinggal kesimpulan, ya kan? Itu pun bab 3 itu adalah analisis pribadi Anda ya kalau bab 3. Jangan lagi mengutip-mengutip, namanya kesimpulan masih mengutip lagi, jangan. Itu hasil analisis Anda murni. Oke, di bab 2 dan bab 1 kalau Anda mengutip dari sesuatu apalagi latar belakang dan tentang tema pembahasan, tambahkan analisis Anda. Inilah waktunya Anda memaksimalkan potensi yang Allah berikan namanya akal. Ya, kembangkan itu dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan berniat begitu, Jadi saya sudah kembangkan ini. Kenapa? Jadi Ustadz, contohnya saya potong. Contohnya misal ini kan pengertian tahlili. Terus saya tambahkan di sini menurut saya seperti begitu Ustadz. Menurut saya tafsir dan lain sebagainya. Begitu, begitu kok maksudnya Ustadz atau bagaimana? Ulang apa? Ulang. Jadi maksudnya Ustadz, misal ini kan contoh yang di PowerPoint, eh, pengertian dari tafsir tahlili. Setelah itu, setelah dari pembahasan terminologi, etimologi, menurut para ulama, saya masukkan nih di bagian paling bawah, menurut pandangan saya sendiri Ustadz. Atau langsung saya masukkan analisis saya terkait pengertian dari Oke, tafsir oke, tahlili tersebut. oke, oke, oke. Jadi caranya begini. Ketika Anda terminologi, Anda mengutip beberapa pendapat. Kalau di S1 cuma satu terminologinya. Kalau di pasca 5 lah minimal Anda mengutip pendapat yang berbeda-beda dari pakar tentang apa itu maknanya tafsir tahlili atau kedepannya ini apa maknanya tafsir maudhu'i berbeda-beda. Apakah beda tipis? Iya, iya. Apakah beda tipis atau beda banyak? Maka Anda langsung mengutip. Jadi berdasarkan 5 atau 10 definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan. Inti
Nah, atau makna dari tafsir tahlili adalah begini. Nah, caranya adalah dua. Bisa Anda menggabung-gabungkan. Kalau Anda pandai bisa menggabung-gabungkan, itu loh poin pertama itu bintang tinggi itu. Tapi kalaupun Anda tidak bisa, minimal Anda namanya metode tarjih. Dari sekian 5 pendapat itu, saya lebih memilih atau lebih suka, lebih ilmiah itu kalau memilih pendapatnya misalkan Az-Zahabi. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Maka batasi ya, batasi bahwa penjelasannya begini sesuai dengan definisi yang Anda penjelaskan dan sebagainya. Oke, begitu kurang lebih. Jadi ada jadi ada penjelasan singkatnya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada selama pilih. Jadi begitu. Jadi semua makalah ada begitunya harusnya. Anda harus minimal memilih dari 5 pendapat terminologi atau meramu sendiri, meramu total atau mengkombinasi, atau cuma memilih saja mentarji, silahkan. Okay. Yang penting jangan nasi mansuh, jangan Anda berani menghapus, ya kan? Ini pendapat ulama ini kawe, kita bukan ki ulama, kita baru ya kan? Pas jam 12 sudah nih, habis waktu. Adapun selebihnya mungkin kita kembangkan di diskusi saja dan sebagainya. Oke, alhamdulillah kita bertemu karena Allah dan kita juga pada akhirnya berpisah dengan Allah. Wah, oke bagus. Ya, Rahayu tadi didampingi anaknya, Jabal Nur juga sambil menggendong anaknya. Luar biasa nih. Ini namanya belajar secara total ini. Iya kan? Daripada Saubang mau menggendong anak, mamanya lagi tidak ada, Pi. Iya kan? Subhanallah. Apalagi Aliming dan sebagainya dan sebagainya. Lucy ketawa Ki, Lucy ternyata. Saya tuh kalau Lucy ketawa aku tahu Ki. Saya tuh Lucy itu biar pakai nikof Ki, kalau itu ketawa bisa dengar. Kentara itu Lucy kalau ketawa Ki, karena langsung menyipit matanya. Jadi ikut tongi senyum matanya, Bibitnya langsung Ustaz. tambah tipis mata. Iya. Jadi tiada dusta di antara kita. Oke, alhamdulillah kita bertemu karena Allah. Sudah lewat 1 menit. Saya lagi menganiaya Anda ini. Oke, terima kasih kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan mata kuliah Mazhabut Tafsir episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi